Selayang Pandang Kabupaten Tanah Toraja. Tanah Toraja adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota dari kabupaten ini ada di Kecamatan Makale. Tanah Toraja memiliki luas wilayah 2054,30 km persegi dan pada tahun 2020 memiliki penduduk sebanyak 291.046 jiwa dengan kepadatan 142 jiwa per kilometer persegi. Saat ini, Bupati atau Kepala Daerah di Kabupaten Tanah Toraja ialah Theophilus Alorerung, dengan Wakil Bupati Zadrak Tombek. Mereka menang pada pemilihan umum Bupati Tanah Toraja 2020, sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2021 sampai 2026. Kabupaten Tanah Toraja terdiri dari 19 kecamatan, 47 kelurahan dan 112 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.910,22 km persegi dan jumlah penduduk sebesar 283.214 jiwa dengan sebaran penduduk 142 jiwa per kilometer bujur sangkar. Suku asli yang mendiami Tanah Toraja ialah suku Toraja. Orang Toraja adalah suku yang menetap di kawasan pegunungan bagian utara Provinsi Sulawesi, Indonesia. Populasi orang Toraja diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dan 500.000 jiwa diantaranya berada di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. Sebagian besar orang Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian lagi mengagama Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Aluk Todolo. Pemerintah Indonesia telah mengakui kepercayaan ini sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Tanah Toraja adalah Bahasa Indonesia. Menurut statistik kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Tanah Toraja, yaitu Bahasa Toraja, khususnya dialek Toraja Bonggakaradeng, dialek Toraja Mangkendek, dialek Toraja Saluputi, dialek Toraja Makale, dan dialek Toraja Sanggala. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2022 mencatat bahwa mayoritas penduduk Tanah Toraja menganut agama Kristen yakni 86,08%, di mana Protestan sebanyak 70,19% dan Katolik 15,89%. Sebagian besar lainnya beragama Islam yakni 12,11%, kemudian Hindu 1,67%, Buddha 0,13% dan kepercayaan 0,01%. Kebanyakan masyarakat Toraja hidup sebagai petani. Komoditas andalan dari daerah Toraja adalah sayur-sayuran, kopi, cengkih, coklat dan vanili. Eksekutif Summary. Kepemimpinan adalah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan bawahan, yang menginginkan perubahan nyata dan mencerminkan tujuan yang sama. Pemimpin transformasional memiliki karakter-karakter antara lain, visioner, menginspirasi, kemampuan beradaptasi, berpikiran terbuka dan adaptif akan mampu memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang ada dalam organisasi untuk melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi menuju organisasi berkinerja tinggi. Reformer dalam aksi perubahan telah melakukan koordinasi dan komunikasi dalam pembentukan tim dengan coach, mentor dan beberapa stakeholder untuk memberikan bimbingan, saran dan masukan terkait pelaksanaan aksi perubahan. Dimulai dari pembentukan tim kerja efektif aksi perubahan, koordinasi dengan tim internal di lingkungan kantor Kecamatan Makale serta harmonisasi dan sinkronisasi instansi pengelola pajak daerah dalam penanganan permasalahan rendahnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Makale. Pada tahun 2022, capaian pelaporan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tanah Toraja adalah sebesar 77,67%. Kecamatan Makale yang merupakan salah satu kecamatan yang berada di pusat Kabupaten Tanah Toraja, memiliki capaian pelaporan pajak sebesar 46% sampai Oktober 2023. Rendahnya realisasi PBB ini berkaitan dengan beberapa faktor seperti masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya membayar pajak sehingga banyak wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan dengan tidak melaporkan atau melaporkan data yang tidak akurat mengenai properti mereka. Dengan adanya permasalahan ini, perlu mencari solusi sehingga dibuatlah rancangan aksi perubahan ini dengan judul OPA Pasima, Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan melalui Pasima, Pelaporan dan Informasi Pajak di Kecamatan Makale.
Sesuai dengan dokumen rencana aksi perubahan yang sudah disusun sebelumnya untuk mewujudkan aksi perubahan dibagi menjadi 3 periode yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pada periode jangka pendek, pemimpin aksi perubahan telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan dalam rangka implementasi aksi perubahan. Setelah diadakannya implementasi aksi perubahan OPA-PASIMA, dapat dilihat bahwa perubahan yang terjadi adalah peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang cukup signifikan. Di mana sebelum diimplementasikannya OPA-PASIMA, capaian penerimaan pajak Kecamatan Makale hanya mencapai 46%, dan setelah diimplementasikannya OPA-PASIMA realisasi capaian pajak sampai dengan bulan November telah mencapai 87%. Hari ini saya memberi penjelasan mengenai proyek perubahan atas nama Reformer Abigail Misalayu, Sekcam Makale, mengenai OPA-PASIMA. OPA-PASIMA ini memang sangat diharapkan di Kecamatan Makale ini dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah khususnya pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya website ini di kecamatan, maka akan memudahkan setiap kelurahan untuk bisa melihat wajib pajak yang telah membayar PBB-nya maupun wajib pajak yang belum membayar PBB di tahun yang berjalan. Jadi semua kelurahan akan lebih mudah melihat perubahan-perubahan yang terjadi baik hari ini maupun minggu depan, tetapi secara harian bisa kita lihat melalui website ini. Dan ini juga merupakan suatu pengawasan bagi teman-teman di lapangan. Artinya jangan sampai ada teman-teman main-main dengan penagihan PBB tersebut, apalagi untuk penggunaan PBB secara langsung, secara pribadi oleh teman-teman. Tetapi dengan adanya OPA-PASIMA ini, saya kira tidak akan ada lagi celah untuk bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain selain untuk penerimaan pendapatan asli daerah, terutama PBB. Semoga ke depan ini sistem ini, website ini, OPA-PASIMA ini berkelanjutan ya, dan sangat kami harapkan bisa untuk kecamatan-kecamatan lainnya. Misalnya Kecamatan Makale sekarang menjadi pilot project ya untuk kecamatan lain mengenai adanya website OPA-PASIMA ini. Ya, kami sebagai lurah sangat mendukung adanya pelaporan penerimaan pajak lewat website OPA-PASIMA karena lebih mudah mengontrol pemungutan PBB yang dilakukan oleh kolektor di lapangan.
Semoga kedepannya lebih memudahkan semua lurah untuk memonitoring realisasi PBB. Sekian dan terima kasih. Dengan adanya OPA Pasima ini sangat membantu kami sebagai masyarakat dalam mengetahui apakah pajak kami sudah lunas atau belum. Semoga ke depan ini semakin lebih baik lagi.